Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar siswa sekalian? Ketemu lagi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Baik, sebelum kita mulai membahas materi kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang laporan keuangan. Dengan kompetensi dasar yaitu 3.20 menentukan standar laporan keuangan, 4.20 membuat laporan keuangan. Dan berikut adalah indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan neraca keuangan usaha produk barang dan jasa, menentukan laporan laba rugi usaha produk barang dan jasa, menyusun laporan keuangan usaha produk barang dan jasa, menyajikan laporan usaha produk barang dan jasa. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu untuk pertama, menjelaskan neraca keuangan usaha produk barang dan jasa. Yang kedua, menentukan laporan laba rugi usaha produk barang dan jasa. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan usaha produk barang dan jasa. Dan yang keempat adalah menyajikan laporan usaha produk barang dan jasa. Baik, mungkin pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah pengertian dari laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Terdapat dua jenis laporan laba rugi yang biasa digunakan oleh bisnis. Pertama adalah single step dan yang kedua adalah multiple step. Apa itu laba rugi single step? Laporan laba rugi single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Sedangkan persamaan yang digunakan dalam laporan laba rugi single step adalah penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan, dikurang beban, dan ditambah kerugian. Berikut adalah contoh dari bentuk laporan laba rugi single step. Di sini terlihat bahwa total pendapatan itu adalah jumlah dari pendapatan jasa ditambah dengan pendapatan bunga. Sedangkan total beban adalah jumlah dari seluruh beban atau biaya-biaya. Sedangkan laba bersih itu adalah total pendapatan dikurang dengan total beban. Selanjutnya, apa itu laporan laba rugi multiple step? Laporan laba rugi multiple step berisi lebih banyak informasi umum daripada yang disertakan dalam laporan laba rugi single step. Tetapi laporan ini menggunakan banyak persamaan untuk menentukan keseluruhan penghitungan laba rugi. Laporan laba rugi multiple step menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama yaitu laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang biaya barang terjual. Harga pokok penjualan dikurangi
dari penjualan bersih ini memberikan laba kotor. Yang kedua, pendapatan operasi sama dengan laba kotor dikurang beban operasi. Biaya operasional dikurangi dari laba kotor, ini memberikan Anda penghasilan operasional. Dan yang ketiga adalah penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi ditambah item non-operasi. Pendapatan operasional ditambahkan ke pendapatan non-operasional bersih, keuntungan, beban, dan kerugian. Angka terakhir ini memberikan laba bersih atau rugi bersih usaha untuk periode pelaporan. Pada contoh laporan laba rugi multiple step, kita bisa lihat untuk menghitung laba bersih usaha itu adalah sama dengan pendapatan di luar usaha ditambah dengan laba di luar usaha, maka hasilnya adalah laba bersih. Baik, dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa tujuan dibuatnya laporan laba rugi, baik single step maupun multiple step, adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau justru kerugian. Efeknya ialah mempertahankan yang untung dan sebisa mungkin mencari solusi bagaimana yang rugi bisa tertutupi. Jenis laporan keuangan yang kedua yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Berikut kita bisa lihat juga fungsi dari laporan arus kas sederhana. Itu antara lain adalah pada dasarnya cash flow memiliki beberapa fungsi dan tujuan, tapi salah satu fungsi laporan arus kas adalah untuk mengetahui kondisi keuangan usaha. Selain itu masih banyak fungsi lain yaitu sebagai prediksi cash flow pada periode berikutnya berdasarkan data saat ini, sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja karyawan, dan mengetahui laba bersih serta untuk mengukur keberhasilan bisnis. Selanjutnya apa saja yang menjadi komponen dari laporan arus kas? Pada penyusunan laporan arus kas sederhana, ada komponen utama yang harus kamu catat pada laporan nantinya. Di antaranya yaitu yang pertama, arus kas kegiatan operasional. Komponen arus kas ini berasal dari kegiatan operasional bisnis berupa transaksi kegiatan. Transaksi yang mencakup pada arus kas kegiatan operasional ini adalah pemasukan dan pengeluaran usaha. Contohnya gaji karyawan, pembayaran pajak, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas investasi adalah pemasukan serta pengeluaran yang berkaitan dengan investasi jangka panjang pada usaha. Misalnya aset jangka panjang, aset tidak berwujud, dan penerimaan serta penjualan aset tetap. Dan yang ketiga komponennya adalah arus kas kegiatan pendanaan. Yang terakhir ini ada komponen yang berasal dari kegiatan pendanaan, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan pembiayaan seperti pembayaran dividen, pelunasan kredit dari bank, dan saham. Berikut metode laporan arus kas. Ada dua metode penyusunan laporan arus kas sederhana yang harus kamu ketahui sebagai pebisnis untuk menyusun laporan keuangan. Yang pertama yaitu metode langsung. Pencatatan yang dilakukan di metode langsung, ini ada 3 kegiatan utama, yaitu investasi, pendanaan, dan operasional. Pada metode ini, kegiatan operasional usaha dibagi lagi menjadi 2, diantaranya kas masuk dan kas keluar. Lalu selanjutnya disusun menjadi beberapa jenis penerimaan kas dan pengeluaran. Nah, kalau kamu menyusun laporan keuangan arus kas dengan metode ini, kamu bisa mengetahui dari mana saja
lokasi sumber dana, serta pemakaian kas. Yang kedua adalah metode tidak langsung. Sedangkan metode tidak langsung, penyusunan laporannya mulai dari laba bersih, selanjutnya kamu menyesuaikan untuk penerimaan, serta beban yang berkaitan dengan pemasukan dan pembayaran kas. Kalau kamu menggunakan metode tidak langsung, data yang disajikan berfokus pada perbedaan laba bersih dengan aliran kas kegiatan operasional. Jenis laporan keuangan yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Berikut adalah komponen yang terdapat dalam laporan perubahan modal. Yang pertama yaitu modal awal, yang kedua pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi, yang ketiga pengaruh dari koreksi kesalahan periode yang sebelumnya, yang keempat saldo yang disajikan kembali, yang kelima dividen dalam laporan perubahan modal, yang keenam laba rugi pada periode terkait, yang ketujuh perubahan dalam cadangan evaluasi, yang kedelapan keuntungan dan kerugian lainnya, serta yang kesembilan adalah saldo atau modal akhir. Berikut kita bisa lihat rumus dari saldo akhir. Nah, apabila perusahaan mengalami laba, maka rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurang pripe. Sedangkan jika saldo perusahaan ternyata rugi, maka rumusnya yaitu modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi bersih ditambah pripe. Jenis laporan keuangan yang keempat yaitu laporan neraca. Neraca keuangan adalah salah satu dari 5 komponen laporan keuangan yang berfungsi menunjukkan posisi aset, modal, dan kewajiban perusahaan. Di dalam sebuah neraca, nominal aset perusahaan wajib sama kalkulasinya dengan akumulasi modal dan kewajiban. Berikut adalah komponen-komponen dalam laporan neraca. Yang pertama yaitu aktiva, terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang berikutnya adalah liabilitas, yaitu terdiri dari hutang lancar dan hutang tidak lancar. Selanjutnya adalah ekuitas, yaitu terdiri dari saham disetor dan laba ditahan. Berikut ini adalah macam-macam dari bentuk neraca. Yang pertama yaitu neraca bentuk stapel, dan yang kedua adalah neraca bentuk skontro. Baik, selanjutnya yang terakhir dari jenis laporan keuangan yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Tujuan dari pemberian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai informasi tambahan sekaligus penjelasan informasi keuangan yang telah ada. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang laporan keuangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga penjelasan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.